좋아요. Halo Jomblones, piye kabare? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ketemu lagi bareng saya, Kang Parmin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu film Korea yang bergenre drama. Filmnya adalah The Housemaid. Film yang diproduksi pada tahun 2010 yang dibintangi oleh artis cantik yaitu Jeon Do-yeon yang berperan sebagai seorang pembantu rumah tangga, di mana kisah cintanya bertepuk sebelah tangan oleh sang majikan, karena sang majikan hanya menginginkan tubuhnya dan memanfaatkan dirinya saja, sehingga membuat dirinya menjadi hamil. Dan justru kehamilannya menjadi murka dari sang istri, majikan, dan juga ibu mertuanya. Dan sebelum saya lanjut menceritakan alur filmnya, seperti biasa, buat kalian semuanya yang suka dengan channel ini, silakan subscribe aja. Oke, biar nggak berlama-lama dan biar kalian nggak tambah penasaran dengan ceritanya, langsung aja kita kupas filmnya. Check it, bro! Film diawali ketika ditampilkan rutinitas sebuah kota besar yang selalu sibuk dengan keseharian warganya. Hidup mereka seperti berkelompok dan bahkan terkesan cuek dengan kelompok lainnya. Sampai-sampai ketika ada seseorang wanita yang hendak bunuh diri dan bahkan sampai si wanita itu terjun dari atas gedung, jatuh dan mati, mereka cuek. Dan sepertinya mereka anggap itu biasa-biasa saja. Dan rasa empati mereka sepertinya sudah hilang. Dan dikisahkan seorang wanita bernama Lee Eun-yi dan temannya bernama Yun Bo. Lee Eun-yi yang kala itu ada seseorang yang mencari dirinya. Seseorang itu adalah wanita tua yang bernama Nyonya Yeon. Dan dia meminta agar Eun-yi dapat bekerja di rumah majikannya. Karena melihat CV lamarannya, Eun-yi, majikannya tertarik dan meminta untuk bekerja di rumahnya. Sampai akhirnya Eun-yi pun berangkat dan sampai di rumah majikannya. Majikannya adalah seorang wanita cantik dan masih muda, akan tetapi sedang hamil besar, dan dia bernama Hera. Nyonya Yeon memberitahukan keadaan di rumah Nona Hera kepada Eun-yi, di mana Hera mempunyai seorang anak perempuan yang masih berumur 9 tahun dan bernama Nami. Nami adalah anak pintar dan juga baik hati, sampai-sampai Eun-yi senang bisa mengurusi Nami. Dan malam harinya suami Hera datang. Suaminya adalah seorang pengusaha kaya raya dan juga memiliki paras yang tampan dan perawakan yang gagah. Dan dia bernama Tuan Hun. Eun-yi pun memperkenalkan dirinya kepada Tuan Hun, dan melihat ketampanan majikannya, Eun-yi merasa tertarik kepada majikannya. Dan Eun-yi pun memberikan santapan makan malam kepada Hera dan juga suaminya. Hari pertama Eun-yi bekerja sungguh sangat melelahkan karena harus mengurusi anak dan rumah besar majikannya. Dan di pagi harinya Eun-yi memberikan sarapan kepada Tuan Hun yang sedang bermain piano. Eun-yi semakin tertarik saja kepada Tuan Hun karena kepiawaiannya bermain piano. Setelah itu, Eun-yi memandikan Hera dan juga merapikan kamar mandinya. Sampai-sampai ketika Eun-yi membereskan kamar mandi, tanpa tak sadar dia sedang diawasi oleh Tuan Hun. Dan sepertinya Tuan Hun juga tertarik kepada Eun-yi. Meskipun dia hanya seorang pembantu, tapi dia memiliki paras cantik dan juga tubuh yang indah. Dan di hari yang lain, Eun-yi diajak oleh Tuan Hun beserta keluarganya ke sebuah villa untuk bersantai ria. Setelah sampai di villa, mereka berendam di air hangat. Dan di malam harinya, Hera melakukan ritual genjot ria bersama suaminya. Dan di tengah malam, ketika Eun-yi belum tertidur, dia kaget ketika Tuan Hun menghampiri dirinya. Tuan Hun memberikan minuman beralkohol kepada Eun-yi, merayu dan mendekati dirinya. Sampai akhirnya Eun-yi pun tergoda dan adegan maksiat pun tak terelakkan.
Dan di pagi harinya mereka pun kembali pulang ke rumah Hera. Dan Hera sangat berterima kasih sekali kepada Enyi karena Enyi sudah menemani dirinya di villa sepanjang hari. Dan malam harinya ketika Enyi kelelahan setelah menemani Nami sampai Nami tertidur, tiba-tiba saja Tuan Hun datang pulang dari kantor dan memberikan sebuah amplop kepada Enyi. Enyi sedikit kaget karena mengapa Tuan Hun memberikan amplop itu kepadanya. Dan di tengah malam Tuan Hun menghampiri Enyi yang sedang beristirahat. Ternyata Tuan Hun masih penasaran dengan geolan Enyi yang membuat dia ketagihan. Dan adegan genjotan pun terjadi kembali antara Enyi dan Tuan Hun. Akan tetapi tanpa mereka sadari, peristiwa itu diketahui oleh Nyonya Heon dan membuat dirinya shock dan tak menyangka jika akan terjadi seperti itu. Setelah peristiwa itu, Enyi merasa punya peluang karena hati Tuan Hun bisa dia dapatkan, sehingga dia merasa semakin nyaman dan bahagia bekerja di rumah tersebut. Nyonya Yeon sering menyindir Enyi akan kedekatan dirinya bersama Tuan Hun. Dan di suatu hari Nyonya Yeon memberitahukan kepada ibu mertuanya Tuan Hun jikalau menantunya punya hubungan dekat dengan pembantu barunya. Si ibu mertua pun kaget dan kesal sekali kepada Enyi. Dan di suatu pagi ketika Enyi sedang membersihkan lampu di ruang tamu, ibunya Hera yang dengan sengaja menjatuhkan Enyi yang sedang naik di atas tangga, dan Enyi pun terjatuh. Melihat peristiwa itu, Hera sempat kesal kepada ibunya karena sudah berbuat seperti itu kepada Enyi. Tapi ibunya menjelaskan bahwa dia sengaja melakukan itu agar dia celaka, karena pembantunya Hera sudah berselingkuh dengan suaminya yang tidak lain adalah Tuan Hun. Dan di suatu pagi, Nyonya Yeon menjenguk Enyi yang berada di rumah sakit dan memberikan uang santunan yang diberikan oleh ibunya Hera. Dan di rumah Tuan Hun yang bertemu dengan ibu mertuanya bertanya kepada Nyonya Yeon akan keberadaan Enyi karena dia seharian ini tidak melihat keberadaannya. Dan di rumah sakit, Enyi yang ditemani sahabatnya mendapatkan kabar dari seorang dokter jikalau dia sedang hamil 2 minggu. Enyi kaget dan bingung sekali. Dan setelah beberapa hari, ketika Enyi sudah merasa sehat, Enyi pun kembali ke rumah Tuan Hun. Akan tetapi ketika dia baru sampai, dia justru langsung diinterogasi oleh ibunya Hera. Dan ketika malam harinya, Hera yang kala itu sedang emosi dan kesal, pergi ke kamar Enyi dengan membawa sebuah stik golep. Ternyata stik golep itu akan dia gunakan untuk memukul Enyi. Untungnya hal itu diketahui oleh Nyonya Yeon, sehingga Hera mengurungkan niat untuk menyakiti Enyi. Di pagi harinya, Hera dan ibunya memanggil Enyi untuk menanyakan perihal hubungannya bersama suaminya. Hera yang kala itu benar-benar sangat marah dan juga kesal terhadap Enyi, sampai-sampai Enyi ditampar habis-habisan oleh Hera. Dan setelah itu ibunya Hera memberikan sebuah amplop yang berisi cek sebesar $100 berharap agar Enyi menggugurkan kandungannya dan juga meninggalkan rumah Hera. Nyonya Yeon yang kasihan kepada Enyi memberikan es batu untuk mengkompres wajahnya dari tamparan Nona Hera dan meminta kepada Enyi agar mengaborsi bayinya. Malam harinya Enyi didatangi oleh Nami. Nami memberitahukan kepadanya bahwa ketika dia jatuh saat membersihkan lampu, itu adalah ulah dari neneknya yang sengaja membuat Enyi terjatuh dari atas tangga. Dan di suatu pagi, Hera nampak terburu-buru keluar dari sebuah klinik pengobatan herbal. Ternyata Hera dengan diam-diam memberikan obat herbal untuk menggugurkan kandungan Enyi dengan cara memasukkan minuman kemasan yang biasa Enyi minum. Dan tanpa tak sadar, Enyi pun meminum obat herbal tersebut sampai habis. Dan di suatu hari ketika saat itu waktunya Hera akan melahirkan, dia pamit kepada Nyonya Yeon, mengamanatkan agar menjaga rumahnya dengan baik-baik. Nyonya Yeon dan Enyi merasa bebas hari itu karena tidak ada orang di rumah. Dan singkat cerita, akhirnya Hera melahirkan anak kembar. Tuan Hun yang kala itu sangat merasa senang mencium bibir Hera,
Tapi karena kesal terhadap perselingkuhan Hera, menggigit bibir Hun, dan Hun pun kesal terhadap perlakuan Hera, dan dia pun pulang ke rumah. Di rumah saat itu Eunyi yang habis meminum obat herbalnya merasa kesakitan karena efek dari obat tersebut. Dan Tuan Hun yang masih kesal terhadap istrinya melihat Eunyi yang sedang asik mandi di bak mandi yang biasa Hera gunakan. Melihat Tuan Hun, Eunyi mencoba mengajak bergabung, tapi Hun malah tertawa sinis. Dan tak lama Eunyi kembali merasakan perutnya sakit dan bahkan mulutnya memuntahkan darah. Tuan Hun pergi meninggalkan Eunyi yang sedang kesakitan. Setelah itu, Nyonya Yuan memeriksa minuman yang Eunyi konsumsi. Ternyata efek rasa sakit yang Eunyi rasakan adalah dari obat herbal yang dia minum. Eunyi pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Setelah Eunyi dilarikan ke rumah sakit, Nyonya Yuan memberitahukan kepada ibunya Hera bahwa Tuan Hun menantunya ingin bertemu dengan dirinya. Dan setelah bertemu, Tuan Hun langsung bertanya kepada ibu mertuanya, mengapa dia membuat Eunyi menggugurkan kandungannya, padahal Hun sangat menginginkan anak itu hidup. Dan Eunyi yang sedang berada di rumah sakit berhasil melakukan operasi pengangkatan janinnya yang sudah mati. Nyonya Yuan sangat kasihan dan iba dengan keadaan Eunyi. Dan ketika Eunyi sudah pulih dan sadar, Nyonya Yuan meminta maaf pada dirinya karena dia yang memberitahukan hubungannya dengan Tuan Hun sehingga membuat keadaannya jadi seperti ini. Dan sudah pastinya Eunyi marah menampar Nyonya Yuan, melampiaskan kekesalan terhadap Nyonya Yuan. 1 minggu berlalu, Eunyi yang kala itu sembuh dan berada di kamar temannya memberitahukan bahwa dia akan kembali ke rumah dan membalas dendam terhadap keluarga Tuan Hun. Dan pagi harinya, dengan menggunakan motor metik, Eunyi pergi ke rumah Tuan Hun untuk membalas dendam. Setelah sampai, Eunyi disambut hangat oleh Nyonya Yuan, dan dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, dia menemui anak kembarnya Tuan Hun untuk mencoba menggendongnya. Tapi sayang, niatnya diketahui oleh Tuan Hun, sehingga Tuan Hun langsung mengambil kedua anaknya dan meminta agar Eunyi keluar dari rumahnya. Di dalam ruang tamu, Nyonya Yuan coba memberitahukan keinginannya bahwa dirinya akan keluar dan berhenti bekerja di rumah tersebut. Dan muncullah Eunyi yang berada di atas tingkat dan mengatakan dia sangat kecewa sekali dengan keluarga ini. Dan tiba-tiba saja Eunyi yang mengikat tambang di lehernya menjatuhkan diri ke bawah, sehingga semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan olehnya. Eunyi melakukan bunuh diri tepat di depan keluarga Hera yang sedang berkumpul. Sampai-sampai tubuhnya terbakar oleh lampu yang mengikatkan ke tubuhnya. Semua keluarga Hera takut dan keluar, dan api yang membakar tubuh Eunyi semakin membesar dan menghanguskan seluruh tubuhnya. Dan film pun tamat. Oke Jumbleners, demikian review film The Housemaid. Mudah-mudahan kalian semuanya suka. Satu pesan moral dari film ini adalah setialah kalian dengan pasangan masing-masing, karena kesetiaan adalah kunci dari harmonisnya sebuah hubungan. Dan perselingkuhan yang kalian ciptakan adalah akhir dan juga bencana bagi kelanggengan sebuah hubungan. Oke guys, kita kembali lagi ya di review film berikutnya yang tentunya lebih seru dan juga menghibur. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa seperti biasa untuk kalian yang belum bergabung, silakan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan dengan video-video menarik dari channel Mr. Social X. Salam hangat selalu buat kalian semuanya. Sampai jumpa dan bye-bye.